Antara Malinau dengan Malino. Oke, kita siap belajar sekarang. Hari ini kita akan belajar temanya pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah, sebelum kita bicara tentang pembalasan itu hak Tuhan, mari kita temukan dulu mengapa Bapa di surga berfirman seperti itu. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Kita baca dulu ya ayatnya. Roma pasal 12 ayat 17 ya, atau 18, 17. Ya, Roma 12 ayat yang ke 19. Terima kasih. Ayat 19. Kita lihat ya. Roma 12 ayat 19. Kenapa Papa harus berfirman seperti ini? Ya pasti Papa punya alasan bukan? Untuk membuat kita mengerti. Ya, kenapa ada firman yang seperti itu? Oke. Udah? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Woi, murka. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahweh. Ayatnya. Saudara-saudara yang kekasih. Ya. Saudara-saudara yang kekasih. Janganlah kamu sendiri membalas dendam. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalasnya. Firman Yahweh, PIS-nya. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Tuhan yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas. Aku yang akan menghukumnya, kata Yahweh. TSI. Saudara-saudari yang saya kasih, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Tuhan yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Yahweh tertulis, hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Saudara, jelas sekali bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, milik Tuhan. Bukan hak kita, bukan milik kita. Nah, kita akan bongkar. Apa alasan Tuhan berfirman kepada kita seperti itu? Ya, apa alasannya? Kita harus tahu sekarang ini. Ya, supaya kita jangan melanggar, melawan, dan tidak melakukan firman Tuhan ini. Ada 2 ayat yang kita akan baca dulu sebelum kita tahu apa motivasi Tuhan menyatakan pembalasan itu adalah haknya, bukan hak kita. Nomor 1. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, kita akan temukan kenapa Tuhan berfirman jangan membalas dendam. Akulah yang membalas. Bahkan terjemahan baru, luar biasa. Ya, untuk menuliskan murka. Murka. Nah, ini dia alasan pertama dari ayat ini. Setiap orang yang membenci saudaranya, ini baru membenci, belum sampai membalas dendam, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh
yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, ini alasan yang pertama, mengapa Papa berkata kepada kita, anak-anaknya ini, manusia ini, jangan menuntut balas dan jangan dendam. Beri tempat, beri kesempatan pada murka Tuhan. Karena Papa sangat sayang kita. Perhatikan, karena Papa di surga itu sangat sayang kita. Begitu sayangnya. Sampai dia tidak ingin ada di antara kita itu jadi pembunuh dan kita nggak memiliki hidup yang kekal. Artinya apa? Masuk neraka. Nah, kan baik bukan? Karena begitu sayangnya Papa kepada kita, sehingga dia tidak ingin ada seorang pun kita jadi pembunuh dan masuk neraka. Maka itu, kalau kita disakiti, ya dirugikan, dan macam-macam lagi yang gak enak, pokoknya diam. Biar Papa yang menuntut balas. Supaya saudara dan saya tidak jadi pembunuh manusia. Ayat kedua. Ibrani 12 ayat 14. Mengapa pembalasan itu adalah hak Tuhan? Nomor satu, Papa tidak ingin kita jadi pembunuh. Karena pembunuh manusia itu hanya membenci, ya, bukan menghilangkan nyawa orang. Ini loh kerennya hati Papa di surga. Jadi hukum surga tentang pembunuhan tidak harus menghilangkan nyawa orang. Benci saja. Apalagi dendam. Wah, ngeri. Ya. Alasan kedua. Ibrani 12. Trenggalek kenapa sudah keluar? Kan baru mulai ini. Ada masalah apa kalian di Trenggalek? Coba jelaskan supaya tim bisa membantu mencarikan solusinya. Kan ini sudah merupakan perintah, ya, merupakan apa istilahnya, peraturan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa semua warga binaan yang Nasrani, yang Kristen, Senin, Rabu, Jumat itu wajib. Nah, coba tolong ini siapa yang bisa mengecek di mana tadi ya, yang keluar izin keluar perusahaan ini. Ya, Pak Daniel, nanti kita cek. Iya. Bekasi ya. Oh, ada ibadah onsite kalau Bekasi. Kalau Trenggalek, nggak tahu ini ya. Oke, nanti dicek. Baik, kita lanjutkan. Nah, alasan kedua mengapa Papa tidak suka kita jadi membalas dendam. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang tanpa kecuali. Saya baca terjemahan yang tepat. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab kalau saudara dan saya tidak berdamai dengan semua orang, kalau masih punya musuh, berarti hidup kita tidak kudus. Jadi tidak kudus itu nggak cuma nggak berzina, tapi tidak mengampuni dan masih punya musuh, itu tidak kudus hidup kita. Apa yang terjadi kalau hidup kita tidak kudus? Ngeri, saudara. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, berarti kita nggak punya kekudusan, dan tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Coba TSI-nya ayat ini. Nah, jadi setan itu tahu bagaimana caranya supaya para pendeta, penginjil, hamba Tuhan, majelis, murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu tidak bisa melihat Tuhan. Ternyata ini penyebabnya. Kalau saudara dan saya masih punya musuh, apalagi sampai dendam dan ingin balas. Dan menyedihkan, setan berhasil membuat kita punya banyak musuh.
Satu aja yang kita nggak ampuni, sudah putus hubungan kita dengan Bapa. Satu orang yang kita nggak ampuni. TSI saya baca dulu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua loh, pokoknya orang. Dan jagalah kesucian hidupmu. Karena orang yang tidak berusaha hidup suci, karena orang yang tidak berusaha untuk hidup tanpa musuh. Kalau ada di antara kita tidak berusaha untuk tidak dendam dan selalu mengampuni, tidak mungkin akan bertemu Tuhan. Oh, ngeri sekali. Oke, BIS. Berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Berusahalah juga untuk hidup suci, khusus untuk Tuhan. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Saudara, ayo siapa yang masih punya dendam? Sering saya berkata, saya nggak punya dendam, saya nggak punya musuh, saya nggak benci orang. Tapi ada 4 orang itu saya malas ketemu. Awas yang ngomong seperti itu. Tidak punya musuh, tidak dendam, tapi malas ketemu. Sama goblok, awas kamu. Tidak hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Nah, cukup 2 ayat ini saja menyadarkan setiap kita bahwa kalau ada di antara saudara, baik kanan baru hadir, puji Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang ikut belajar sekarang ini, belum berdamai dengan semua orang, dan masih ingin balas dendam, ingat 2 ayat ini. Saudara adalah seorang pembunuh manusia, karena ngotot ingin balas dendam, gak terima aku. Dan pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal, masuk neraka. Yang kedua, kalau saudara pendendam, tidak bisa bertemu Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan. Ingat, cuma ada 1 di antara 2 di seluruh alam semesta ini. Saya ulangi, hanya ada 1 di antara 2 di seluruh alam semesta ini. Tuhan dan setan. Tidak ada yang tengah-tengah, nggak ada yang ketiga, apalagi keempat. Cuma ada 2. Berarti kalau saudara nggak bisa melihat Tuhan, berarti saudara melihat setan. Kalau kita nggak bisa bertemu Tuhan, berarti kita bertemu setan. Karena cuma ada 2. Kalau nggak yang ini, ya yang itu. Tuhan tolong kami semua. Tuhan berharap sampai di bagian ini, biarlah masing-masing saudara sadar sesadar-sadarnya untuk tidak punya musuh. Ingat itu. Nah, ayat 18 Roma 12. Ya, Roma 12 ayat 18. Ya. Apa itu? Apakah termasuk diam ketika diisukan, digosipkan? Oh ya, oke. Harus diam. Digosipkan dan diisukan. Oh, Blitar hadir, puji Tuhan. Saudara, oke, saya jawab dulu, ada yang tanya. Ketika kita diisukan atau digosipkan, jangan bereaksi sama sekali kalau gosip dan isu itu tidak kita lakukan. Ya, saya ulangi. Kalau ada orang menggosipkan kita, memberikan isu yang gak benar, ya bahkan jahat isunya, saudara diam. Kalau kita tidak melakukan seperti isu itu atau gosip itu. Tapi kalau yang diucapkan orang itu tentang kita, dan kita lakukan, oh Tuhan ampuni, kita harus bertobat. Tapi kalau enggak, ngapain? Ya, diterima.
Sebelum saya baca Roma 12:18, biarin dulu Filipus jangan keluar. Ada sebuah fakta dalam hidup ini, hikmat orang-orang tua dulu. Kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita dan kita tidak menerimanya, artinya menolak yang dia beri. Maka orang-orang tua dulu bertanya, berarti barang itu ada di mana? Ya jelas di orang itu yang mau memberi kita, tapi kita tolak. Keren ya, kalau kita melihat fakta itu. Nah, seperti itu. Gosip, isu itu kan sampah. Ya. Nah, ketika ada orang menawarkan sampah, maaf, saya berkata ya gobloknya kita. Kalau kita mau terima sampah itu, usah tahu sampah kok diterima. Jangan bodoh. Betul? Nah, ketika isu gosip menjelekkan dan semuanya itu muncul di hidup kita, ya, awas loh, ada yang bilang, lo itu aku, oh awas gitu ya, awas kamu, ya nggak bisa, ya, males ketemu orang nyakitin, tidak boleh, ajak makan, oke ya. Nah, apa yang sampah-sampah mau diberikan ke kita dan kita tidak terima, maka sampah itu kembali ke orang itu. Betul ya? Ya sudah, ngapain kita mau terima? Rugi besar kita. Oke, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat. Jika mungkin, jika itu tergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Haleluya. PS. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. TSI-nya. Sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Nah, ini kan luar biasa. Saudara, ini kan luar biasa. Ada yang ngomong, terima kasih. Tadinya masih menyimpan sakit hati, tidak mau ketemu orang tersebut. Ternyata akibatnya adalah tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Betul. Ingat loh, kalau kita nggak bisa ketemu Tuhan, ya ketemu setan gitu aja. Ya ruginya kita kalau sampai kita ketemu setan. Ya, rugi sekali. Horas, Pak Sinaga. Oke ya. Jelas ya? Nah, rugi kalau kita tidak mengampuni, rugi kalau kita tidak berdamai. Ya, seberat-beratnya tuduhan, ya, sakit hati, kekecewaan yang dilemparkan ke kita, sejahat-jahatnya mulut orang itu terhadap kita. Saudara, ayo hari ini kita belajar. Anak-anak saya, saudara saya, warga binaan, dengar ya. Hukuman yang kalian jalani sudah cukup berat. Jangan ditambahi dengan tidak mengampuni, tidak berdamai, dengan maaf, musuh-musuh saudara. Lebih berat lagi. Saya ulangi ya warga binaan, saudara saya, anak-anak saya, dengarkan ini. Hukuman yang kalian jalani itu sudah berat dan sangat tidak mengenakan. Tapi, jangan jadi bodoh, menambahkan beban berat hidup kalian di tempat yang tidak enak itu dengan tidak mengampuni. Celaka sekali. Ayo lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Ya, milik Tuhan. Itu hak Tuhan untuk membalas dendam itu. Saya masih ingat sekali berapa puluh tahun yang lalu
Waktu itu saya masih jadi guru sekolah minggu, melayani anak-anak SD. Saudara, suatu hari ketika bagian saya untuk menyampaikan pengampunan itu hak Tuhan, dan termasuk ayat yang kita baca pertama tadi, Roma 12 ayat 18, ayat 19. Tiba-tiba ada seorang anak, ya selama saya mengajar, saya melihat mimik wajah anak ini serius sekali. Ya, mendengarkan saya mengajar dengan serius. Sampai saya itu bilang, nanti ya kalau selesai ngajar, saya ingin peluk anak itu, kan begitu seriusnya. Saya nggak tahan menunggu selesai ngajar. Saya beri dia kesempatan. Kamu mau tanya apa? Karena ketika Om tadi bicara, kamu serius. Dia langsung, Om, ternyata tangan Tuhan Om itu lebih gede dari tangan saya. Ayo jujur, kalau saudara jadi guru sekolah minggunya, mikir, ini bicara tentang jangan dendam, jangan membalas dendam. Sebab balasan hukuman itu adalah hak Tuhan. Mana ada hubungannya dengan tangan dia dan tangan Tuhan? Saya nggak nyambung. Tapi saudara, ketika saya beri dia kesempatan untuk menjelaskan, saudara, saya kaget. Dan saya pegang pemikiran anak kecil ini sampai hari ini. Ternyata begini. Om, minggu lalu saya disakiti teman saya, Om. Waktu di sekolah. Tas saya dilempar, Om. Saya nggak tahu sebabnya apa. Memang anak ini bikin kacau di kelas. Pokoknya hal yang jahat lah. Saya pulang itu marah. Ya, saya dendam. Saya tuh mikir bagaimana caranya saya bisa balas dendam kepada dia. Sambil dia ngepalkan tangannya. Ya, saya ingin tonjok dia, Om. Saya ingin tempeleng dia, Om. Tapi setelah dengar firman ini, percuma saya nonjok dia. Percuma saya nempeleng dia. Kan tangan saya kecil. Kalau Tuhan yang balas, Om. Tangan Tuhan kan gede. Dan kepala tangannya gede juga. Saudara, saya senyum. Ini anak mikirnya luar biasa. Nah tolong ya, yang gede-gede, yang tua-tua ini, jangan kalah sama anak kecil itu. Ternyata saya nggak pernah kepikir bahwa pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Dan jangan kamu sendiri menuntut balas. Ternyata logika anak kecil ini sangat wajar, realistis, dan betul. Ya sudah. Saudara, sejak hari itu, ya maaf bagi yang belum kenal saya memberi kesaksian. Dan banyak yang sudah kenal saya, tahu juga. Ya, anak-anak, di LP anak, dimanapun kalian ada, ya belajar ya mengampuni teman-temanmu yang merugikan. Anak-anak saya yang satu sel, ada yang ganggu, ada yang jengkelin, belajar mengampuni. Nah sejak hari itu sampai hari ini, dan Tuhan menolong untuk seterusnya dalam hidup saya sampai saya dipanggil Tuhan nanti. Saya tidak mau dibodohi oleh iblis untuk sakit hati kepada siapapun juga. Saya tidak mau. Rugi, nggak bisa bertemu Tuhan, nggak bisa melihat Tuhan, dan masuk neraka. Aduh, rugi besar. Maka itu yang masih punya dendam, yang masih punya gerget-gerget gitu ya, hari ini bertobat. Biar itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Serius. Saudara lihat hidup Yusuf. Aduh, luar biasa. Kita buka Kejadian 45. Kalau lihat Yusuf ini, saudara, hidupnya penuh berkat. Ya, Kejadian 45.
Mulai ayat 1. Satu terjemahan aja dulu Filipus. Kejadian 45 mulai ayat 1. Ini loh hidup Yusuf. Ayo kita contohi dia. Ya, ayo kita contoh. Wow, ada sahabat saya, orang Amerika, tapi yang pintar bahasa Jawa. Andrew Stub. Andrew, apa kabar? Terima kasih Andrew. Ada di di Facebook untuk belajar. Puji Tuhan. Ya, nanti ketemu ya Andrew. Ya, dia tinggal di Amerika. Orang bule tapi pintar bahasa Jawa, Surabayaan lagi. Oke ya. Kejadian 45 ayat 1. Puji Tuhan, pendeta besar dari Jogja, Pak Danang. Ya. Ketika itu, ya, sebentar ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Ya, itu kedua kali kakak-kakaknya Yusuf ya ada berjumpa. Ya, yang pertama di pasal 40 berapa itu ya. Nah, ini yang kedua kali berjumpa. Ternyata kali ini Yusuf harus ngaku siapa dia. Karena sejak perjumpaan yang pertama kakak-kakaknya itu gak pernah tahu siapa. Woi, dari Nabi Rea Yoga. Sabar dulu ya, terima kasih hadir. Yusuf gak pernah memperkenalkan diri. Yang pertama kali berjumpa. Ini yang kedua kali. Ya, saya ulangi 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang di sini. Dia raja, saudara. Perintah itu langsung dijawab, digenapi. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi cuma ber-12 itu saja. Lengkap anak Yakub. 2. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir. Dan kepada seisi istana Firaun. Wih, saudara, kita nggak tahu sampai hari ini ukuran tepat istana Firaun itu sebesar apa, Mesir itu seluas apa. Tapi ya pastilah rumah istana Firaun itu lebih gede daripada rumahnya orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Ya, hari Rebu minggu yang lalu saya ada di LP Porong. Itu pertama kali saya masuk. Woi, luas sekali itu. Berapa? 17 hektar atau 27 hektar. Ya, luas sekali. Saudara percaya enggak? Istana Firaun dan negara Mesir itu pasti gede sekali. Lah ayat 2 pasal 45 ini tertulis tangisan Yusuf. Itu kedengaran di seluruh istana, seisi istana dan orang Mesir. Boy, kalau ada soundman, orang-orang yang ngurusin sound system, itu pasti tanya, wih, ini Yusuf ini pakai mikrofon merek apa, sound system merek apa. Pasti begitu. Kok bisa nangisnya kedengaran sejauh itu? Nah, hari ini kita belajar, saudara, untuk mengerti kenapa Yusuf nangisnya sekencang itu. Dalam kejadian 37, Yusuf itu umur 17 tahun waktu dibawa ke Mesir. Nah, kejadian 41, Yusuf itu berumur 30 tahun waktu dia jadi raja. Ya, berarti 13 tahun. Nah, di kejadian 45 ini, Yusuf baru 2 tahun menjadi raja.
di masa kelaparan. Ya, perhatikan. Masih ada 5 tahun lagi. Sebelum kelaparan, sudah ada masa kelimpahan 7 tahun. Ayo kita hitung. 30 ditambah 7 ditambah 2. Ya toh? Kan umur 17 dia dijual ke Mesir. Umur 30 dia jadi raja. Jadi 13 tahun. Ya. Terus 7 tahun dia memimpin kelimpahan. 20 tahun. Dan ditambah 2 tahun masa kelaparan. Hari itu dia ketemu. Berarti total 22 tahun. Yusuf terpisah dengan keluarganya. Ayahnya yang dia sayangi. Adik bungsunya yang dia sayangi Benyamin. Dan 10 kakaknya. Oh, si Dikalang harus keluar. Tuhan memberkati ya. Nih, kenapa ini ya? Tolong ya Pak Andreas dicek masing-masing LP. Harusnya kan diberi kesempatan sampai selesai. Oke, lanjut. Kalau zaman itu masih bisa SMS atau WhatsApp, WA, maaf. Yusuf tidak akan sekenceng itu nangisnya. Karena masih bisa tanya kabar bagaimana. Oh, dari keraksaan sendiri ya. Tidak apa-apa, tetap belajar. Puji Tuhan. Ya. Maka itu 22 tahun baru ketemu lengkap. Meledak, saudara. Jeritnya, aduh, nggak tahu sekencang apa itu. Wih, hebat Tuhan. Udah, ayo kembali ke ayat 3. Ya, pasal 45 ayat 3. Ini yang luar biasa. Kita belajar, jangan punya dendam seperti Yusuf ini. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Wih, saudara, ini saya buat nangis juga. Pertanyaan pertama ketika Yusuf ngaku ke kakak-kakaknya, masih hidup gak Papa? Waduh, saudara bayangkan 22 tahun terpisah. Ternyata selama 22 tahun itu Yusuf menyimpan kerinduan pada papanya, yaitu Yakub. Masih hidup gak Papa? Lihat. Drama, bukan drama Korea ini ya, drama beneran. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Wajar. Hah? Ini adik kita yang kita bilang sudah dimakan binatang buas. Kita lempar ke sumur, kita jual jadi budak. Hah? Ternyata dia raja yang berkuasa. Weh, kalau ada di antara kita yang di situ, pasti ada yang ngompol ini, maaf ya, kencing di celana. Hah? Itu Yusuf adik yang kita jual itu. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Wajar, saudara. Wajar. Oh, lubuk pakam juga harus keluar. Kenapa ya? Padahal belum waktunya ini. Ya. Wajar mereka takut. Wajar mereka gemetar. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, malulah. Ini dari Lampung, betul. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, ini luar biasa. Marilah dekat-dekat. Saudara bisa bayangkan. Mari dekat-dekat. Jujur ya, kalau Yusuf tidak mengenal dan mengalami kasih Bapa di surga, pasti akan ngomong begini. Kesempatan aku sekarang balas kejahatan mereka. Gara-gara mereka aku menderita sekian puluh tahun. Disiksa di Mesir. Ya, sekian puluh tahun. Gara-gara kalian, aku berkali-kali hampir mati. Kalau Yusuf tidak memiliki dan mengenal
kasih Papa di surga. Ya, seneng tak kamu ada di sini belajar. Tapi Yusuf bisa begitu luar biasa. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Saudara, maaf ya. Saya bisa memeragakan perasaan mereka bersepuluh. Kalau Benyamin enggak terlalu ya. Karena waktu itu masih kecil dia enggak ikut-ikut. Tapi 10 kakak ini. Bisa bayangkan? Raja, ini ada rakyat jelata, pasti jongkok atau berlutut. Nah, ketika maka mendekatlah mereka. Saya itu bayangkan mereka itu berangkang. Tahu kata berangkang orang Jawa? Merangkak, merayap, pelan-pelan maju. Wih, ngeri. Katanya lagi. Nah, dari kalimat Yusuf ini saya bisa membayangkan mereka merangkak, merangkang, merayap ketakutan. Karena Yusuf ngomong begini, akulah Yusuf, saudaramu. Saudara lihat, Yusuf ngaku, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, loh, berarti Yusuf itu ingat betul apa yang kakak-kakaknya buat. Ingat, akulah Yusuf, adekmu yang kamu jual ke Mesir itu. Wih, saudara, makanya saya bilang tadi, kalau saudara dan kalau mereka bersepuluh itu kita, wih, pasti sudah pada ngompol itu, saudara. Berangkang kita, merayap, ya, ngeri, karena woi, adik yang kita khianati, yang kita jual itu ternyata raja hebat. Ayat 5. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi pendendam sejak hari ini di antara kita. Dalam nama Yesus. Tidak ada pendendam. Kami mau bertobat, Tuhan, dalam nama Yesus. Terus Yusuf ngomong gini, saudara. Orang Jakarta bilang, sob gila lu. Kenapa gila? Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Lagi sekali. Karena kamu menjual aku ke sini. Berarti Yusuf masih ingat loh. Kelakuan kakak-kakaknya. Ya, ada komen dari hamba Tuhan Gembala di Jogja. Kalau bukan Tuhan yang memegang hati Yusuf, 22 tahun menjadi sia-sia untuk Yusuf sekalipun menjadi seorang hebat di Mesir. Betul. Terima kasih Pak Pendeta Danang. Kalau bukan karena Tuhan dan Yusuf tidak taat, maka kehebatan dia jadi orang nomor 2 di Mesir gak ada gunanya kalau Yusuf balas dendam. Betul. Terima kasih diingatkan itu. Saya ulangi ayat 5 ya, ini menarik. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Ya gimana gak susah? Sudah ketahuan gara-gara kamu itu aku menderita di Mesir. Dan janganlah menyesali diri. Ya bagaimana gak nyesal? Melihat yang mereka sakiti, mereka khianati, mereka buang, mereka jual. Jadi orang hebat, gimana gak nyesal? Oke? Karena kamu kakak-kakakku menjual aku ke sini. Nah ini loh kalimat pengampunan yang tidak dendam itu begini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Nah ini loh gilanya Yusuf. Hah? Tuhan yang menyuruh aku lewat kejahatanmu kakak-kakakku. Saya ulangi, dengar. Ini orang hebat. Oh Tuhan, biarlah mulai hari ini semua kita yang sedang dendam dan tidak mau mengampuni, belajar dari Yusuf. Oh, terima kasih Tuhan. Yusuf ingat 10 kakak itu yang menjual dia ke Mesir. Tapi di dalam hidup yang dikuasai oleh kasih, bukan dendam. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Jelas.
Untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Gila ini, saudara. Wah, betul Yong. Ayo belajar banyak dari hidup Yusuf. Ini luar biasa. Saudara, jelas. Ternyata pengampunan Yusuf kepada kakak-kakaknya. Karena Yusuf tahu Tuhan yang menyuruh Yusuf ke Mesir. Tapi melalui cara yang tidak enak, bahkan sangat menderita. Kamu yang menjual aku ke sini, tetapi Tuhan yang menyuruh untuk aku mendahului kamu. Begini artinya. Kalau tidak ada Yusuf hari itu, maka Israel punah. Nggak ada Israel di dunia. Habis. Mati semua. Ngeri. Betul. Dari Lampung Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Setialah di dalam proses. Amin. Makasih Jen. Setialah di dalam proses. Makasih Ben. Ya Bapak lupa ini peacemaker kamu di mana? Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak bisa membajak atau menuai. Karena nggak ada hujan. Saudara bayangkan. 2 tahun kelaparan itu sudah menderita. Ini masih ada 5 tahun lagi. Maka itu kalau tidak ada Yusuf, Israel itu punah. Habis mati. Bahkan nggak cuma Israel. Mungkin 90 sekian persen manusia di zaman itu mati. Karena ngeri kelaparannya. Tapi ada Yusuf. Nah ayat 7. Yusuf ngomong lagi. Ini loh kalau nggak dendam itu seperti itu. Maka Tuhan. Tuhan. Jelas kakak-kakaknya kok yang menyuruh Yusuf ke Mesir. Yang menjual Yusuf. Kok Tuhan? Maka itu. Kalau saudara dan saya hidup tanpa dendam, tanpa musuh. Hidup itu luar biasa. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu. Diulangi lagi loh. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Itu saja masih sebagian besar. Wih, luar biasa. Terus dia ngomong lagi ayat 8-nya. 3 kali loh. Jadi kakak-kakakku, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai papa bagi Firaun. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara yang masih keras hati, yang masih belum mau mengampuni, rugi. Woi, dari Taipei ada komen, gembala hebat. Orang yang kita benci bisa saja menolong kita di masa depan. Jangan membenci dan jangan punya koleksi musuh. Woi, sia-sia musuh. Ya, dari Taipei itu. Betul, Tuhan bisa pakai. Ini yang luar biasa. Pernah terjadi di Tiongkok, saudara. Entah itu kapan, tahun berapa, dan di daerah mana. Ya, di Tiongkok. Satu hari ada keluarga miskin, sederhana lah. Ya, terus hari itu anak satu-satunya ulang tahun. Ya, umur 5 tahun. Dan anak ini bilang ke mamanya, Ma, kalau aku ulang tahun nanti aku pengen diberikan kue ulang tahun seperti teman-temanku. Aduh, sedih juga ini orang tua mendapatkan keinginan anak tapi nggak bisa beli. Pas hari ulang tahun itu seperti janjinya mamanya ke pasar. Ternyata beberapa toko kue yang dia masuki. Walaupun dia cari yang paling murah, uangnya tetap nggak cukup.
Nah, sudah pulang belanja, terus mama itu ngelihat masih ada satu toko yang belum aku masuki. Mungkin aku bisa beli kue ulang tahun untuk anakku. Nah, karena sudah selesai belanja, maka mama ini bilang ke anaknya, kamu tunggu di sini ya. Mama mau nyebrang untuk beli kue. Ya, anaknya nunggu. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana, salah satu kantong belanja yang diisi tomat itu bolong, robek. Nah, satu tomatnya gelinding ke tengah jalan. Dan anak ini tahu betapa miskin hidupnya. Ya, maka itu tak refleks tanpa ngeliat kiri kanan. Anak ini nyebrang ngambil satu tomat itu. Karena menyeberang mendadak, mobil lewat, anak ini ketabrak. Ternyata ini mobil pemilik perusahaan besar. Ya, Kori, ya. Panik supir orang kaya ini. Begitu dia berhentikan mobilnya, anak sudah berdarah. Dan dia teriak ke orang-orang di sekitar. Wih, siapa yang tahu orang tuanya? Ini anaknya siapa? Nggak tahu kena apa, apes betul hari itu. Nggak ada orang yang jawab. Nah, orang kaya ini refleks, saudara. Membawa korban ini ke rumah sakit terdekat. Mamanya balik dapat kue tart untuk ulang tahun. Tapi anaknya nggak ada. Dia cuma ngelihat dua keranjang belanjaan itu ada di tengah jalan. Oh, dia tahu. Oh, ya nanti ya yang dari mana ada yang tanya. Dia tahu anak ini ketabrak ini. Tapi kok orang nggak tahu orangnya mana anakku. Jadi mamanya juga tanya, siapa yang lihat anakku di mana? Lagi sekali apesnya juga. Kok nggak bisa tahu orang-orang itu nggak ada yang cerita. Ringkas cerita, rumah sakit terdekat berkata, nggak bisa. Alat-alat di rumah sakit tidak cocok. Cepat kamu bawa ke rumah sakit yang lebih besar. Akhirnya karena dia kaya, dia bawa anak itu ke rumah sakit lebih besar. Puji Tuhan nyawanya tertolong. Tapi anak kecil ini tidak bisa menceritakan rumahnya di mana. Hanya tahu kampungnya. Dekat tempat kecelakaan itu. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Akhirnya anak ini dirawat oleh orang kaya ini. Tapi papa mamanya terus mencari kemana anak ini. Sampai hari ulang tahun yang ke-25. Jadi tiap tahun ternyata orang tua ini memberikan kue. Dengan harapan anak ini bisa pulang pas ulang tahunnya. Ternyata enggak. Tapi di hari ulang tahun yang ke-25, Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Karena saya nggak teruskan cerita ini. Tapi yang saya mau katakan, malapetaka sengeri apapun. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan bisa membalik malapetaka itu jadi berkat. Asal nggak dendam. Saudara, maka itu rugi besar kalau kita tidak mengampuni. Kembali ke Kejadian 45. Ayat 9. Wih, luar biasa. Ya, ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada Papa. Dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Tuhan telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah Pak, mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Saudara, ini loh hidup yang gak punya musuh tuh enaknya seperti itu. Pembalasan itu hak Tuhan. Amin. Dari LPK anak karena ngasem. Jawab amin. Oke, saya coba jawab dulu tadi dari LP mana. Ada yang tanya. Ngawi. Kaitan tema firman Tuhan, ucapan Paulus mengenai pembalasan adalah hak Tuhan. Ya,
dengan kisah Yusuf Kejadian 45? Apa ya Pak? Loh, jelas sekali kaitannya. Oh, berarti saudara tadi yang dari Ngawi nggak jelas. Yusuf ini kan dikhianati oleh 10 kakaknya. Dan pengkhianatannya sadis, nggak cuma kejam. Harusnya Yusuf bisa balas dendam ketika dia sudah punya otoritas sebagai raja. Dan kakak-kakaknya datang dengan adik bungsunya Yusuf. Kan harusnya Yusuf bisa, hei pengawal, tangkap penjahat ini. Karena mereka aku menderita. Nah kan bisa bukan? Nah saya harap yang tanya dari LP kelas 3, kelas 2B Ngawi, hubungannya di situ. Jelas sekali. Karena Paulus yang gak pernah ketemu Yusuf, tapi Yusuf gak pernah ketemu Paulus, tapi Yusuf sudah menggenapi apa yang Paulus tulis sekian ribu tahun setelah itu. Keren ya? Jadi saya harap bisa mengerti yang pertanyaan ini dari Ngawi. Jadi hubungannya erat sekali. Yusuf nggak dendam sama sekali. Kembali ke lanjut Kejadian 45. Ayat yang ke-10. Lalu Yusuf memberikan tempat kepada mereka. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat padaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba lembu sapimu, dan segala milikmu. Wih, saudara. Ya, ini istilah yang sangat bagus. Sakit hati dibalas dengan berkat. Dendam tidak terjadi karena sakit hati tidak dilanjutkan. Saya ulangi. Dendam tidak akan terwujud kalau sakit hati dibalas dengan kebaikan. Lagi, dendam tidak akan terjadi ya kalau sakit hati dibalas dengan kebaikan. Dan ini Yusuf. 10 kakaknya bersama keluarganya, bersama cucu-cucunya diberi tempat yang mewah. Wih, luar biasa. Maka itu, ayo mulai hari ini saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Bacakan Roma 12 ayat yang ke-20. Ada yang bertanya, jadi apakah Yusuf memandang jalan hidupnya dengan sudut pandang dari Tuhan? Jelas sekali. Kalau Yusuf tidak memandang jalan hidupnya dari sudut pandang Tuhan, maka dendam yang dia lakukan. Sehingga Yusuf tidak marah dan tidak dendam kepada saudaranya. Betul. Ya, dendam, kebencian itu meracuni jiwa kita. Tapi pengampunan bawa damai. Terima kasih tak. Ya. Ayat 20 ya. Saya lebih suka baca yang TSI. Ya, TSI-nya ayat 20 Roma 12. Itu lebih mudah dimengerti. Ya. Tetapi hendaklah kamu melakukan firman Yahweh ini. Firman apa? Ya. Kalau orang yang memusuhimu lapar, berilah dia makan. Kalau orang yang memusuhi kamu haus, berilah dia minum. Karena dengan cara itu, kita akan membuat dia merasa malu. Wih, keren sekali. Itu dia. Ada yang ngomong, nggak dendam, juga nggak boleh marah-marah loh. Karena kalau nggak dendam, tapi marah-marah ya namanya dendam. Ya, selalu gampang mengampuni. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau musuh kita lapar dan kita tahu, kasih makan. Kalau dia haus, kasih minum. Karena dengan cara itu dia akan merasa malu. Woi, terima kasih Papa. Nah, itu yang dibuat oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya. Kebencian tidak boleh dilanjutkan, tetapi balaslah dengan kebaikan, karena itu kasih Tuhan. Ayat 21. Ayat 21. Ya. Roma 12. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oh, terima kasih Bapak, ini firmannya bagus sekali. TSI-nya langsung. Oh, PIS. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat. Tetapi hendaklah saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. TSI. Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan terus berbuat baik. Wih, ini keren. Ya, saya ulangi TSI-nya. Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan terus berbuat baik. Haleluya. Nah, jadi Tuhan berikan kita cara yang luar biasa. Arsela, terima kasih. Papa, kamu ada di sini. Ingat ya firman Tuhan. Ya, lakukan firman ini. Fitri, itu ada Arsela, ada Sela, Fitri. Sela masih ingat Kak Fitri? Itu ada. Ya. Ayo, hari ini semua kita. Saya ulangi, semua kita menjadi pelaku firman. Pembalasan itu hak Tuhan. Ada yang komen. Ketika kita fokus dengan melakukan kehendak Tuhan, kita rasanya nggak akan sempat lagi memikirkan kritik-kritik negatif. Bentar. Malah akan timbul rasa kasihan di hati ketika ada yang mengkritik. Betul. Kita lakukan kehendak Bapa di surga. Karena mereka belum mengerti kasih yang sesungguhnya. Itulah kasih Bapa. Betul. Maka itu Tuhan Yesus ketika digantung di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Woi, dari Manokwari, hamba Tuhan hebat. Nah, Papa senang sekali. Muncul kamu tos. Pembenci tidak akan bisa menyatakan kerajaan Kristus di atas muka bumi. Wow. Dengar ya, dari Manokwari, hamba Tuhan hebat. Pembenci, ya, pendendam, tidak akan bisa menyatakan kerajaan Kristus di atas bumi. Kenapa? Karena kerajaan Kristus itu kerajaan damai. Jadi pembenci, pendendam akan jadi munafik. Kalau ada pembenci, pendendam masih bicara damai. Pret. Nanti malaikat bilang begitu, maaf. Makasih nak untuk komen itu. Jadi jelas ya, lagi sekali semua warga binaan, anak-anak saya, saudara saya, jangan jadi pendendam. Kembalikan hak Tuhan. Untuk Tuhan kerjakan hak kita. Ya, kerjakan hak kita. Maka kita akan melihat hal yang luar biasa terjadi di hidup kita ini. Ada yang mau tanya lagi? Jelas semua ya? Ayo kita jadi pelaku firman. Hidup tanpa musuh. Maka hidup ini penuh damai, hidup ini penuh berkat. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan cuma dengar, jangan cuma bilang, oh hebat firman, tapi lakukan. Periksa hati. Tidak ada musuh sama sekali. Bersih hati ini, bersih. Pak Nelson nggak ada, LP Porong nggak gabung ya. Mereka ada ibadah sendiri. Nah, yang belum kesaksiannya, ini salah satu warga binaan saudara kita di LP Porong, ya dikorbankan. Oh, Palembang harus keluar, puji Tuhan. Dikorbankan, dihukum 10 tahun tanpa boleh banding. Tapi hidupnya jadi berkat di LP Porong, sehingga LP Porong menjadi satu-satunya LP di dunia, bukan cuma di Indonesia, yang ada pabrik tahu tersehat. Kalau Pak Nelson dendam tidak mengampuni orang yang mengkhianati dia, nggak akan jadi berkat. Puji Tuhan. Oh, ada komen lagi. Kalau orang yang menjelek-jelekan kita sudah kita baiki, sementara kita sudah mengampuni, maka biarkan itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Betul. Amin. Ini dia luar biasa untuk firman ini. Ya, terima kasih Charles. Kamu juga hadir. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.